Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi di IMPA di pagi hari ini bersama dengan Kak Dina. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa kalau adik-adik mau keluar rumah, pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita beribadah dengan menyanyi dari Kidung Ceria 66, Mari Puji Tuhanmu. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh dipertemukan lagi pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun adik-adik di rumah masing-masing, tapi kami percaya tidak mengurangi rasa sukacita kami. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitab adik-adik, kita baca Mazmur Pujian pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat kedua sampai keempat. Kakak ulangi ya. Mazmur 119 ayat kedua sampai keempat. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Adik-adik, kita sudah masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengarkan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita. Pada pagi hari ini, pembacaan Alkitab terambil dari Yoel 2, ayat 28 sampai 29. Kakak ulang ya. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hari Tuhan yang berbunyi demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Adik-adik tahu nggak hari ini kita memperingati hari apa? Hari ini kita memperingati hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus seperti gambar berikut ini. Nah, adik-adik, hari Pentakosta itu adalah 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kakak mau cerita nih, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya akan memberikan mereka roh penghibur atau roh penolong yang kita sebut itu adalah Roh Kudus. Ada yang tahu nggak ya arti Roh Kudus apa? Roh Kudus itu artinya adalah roh yang diam dalam hati kita sebagai pengingat kita untuk selalu berbuat baik dan selalu berbuat pada tuntunan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, contohnya apa sih berbuat baik atas tuntunan Roh Kudus? Misalkan adik-adik di sekolah ulangan tidak mencontek atau di rumah adik-adik membantu dan menolong orang tua. Nah, sebaliknya, jika adik-adik berbuat yang tidak baik seperti berantem atau menyontek, itu pasti bukan tuntunan dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, contohnya seperti di cerita Impa minggu lalu tentang Nabi Yoel bersama dengan orang Yehuda. Orang-orang Yehuda terkena apa? Wabah belalang. Nah, itu adalah contoh sikap tidak taat pada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mereka dihukum dengan diberikan wabah belalang. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu taat dan harus setia pada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus dalam hati kita untuk kita selalu diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Contohnya apa sih adik-adik? Suka menolong, suka membantu teman yang kesusahan, suka memberikan makanan jika adik-adik punya lebih. Nah, itu adalah perbuatan baik. Nah, sebaliknya adik-adik tidak boleh berbuat baik karena itu adalah contoh sikap tidak dituntun oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, kakak punya aktivitas. Aktivitas ini nanti adik-adik kerjakan di rumah ya. Aktivitasnya kakak jelasin dulu. Nanti kakak akan berikan adik-adik sebuah tabel, yaitu adalah perbuatan, tabel perbuatan. Perbuatan apa sih kak? Perbuatan yang pertama adalah tabel sebelah kiri, adik-adik isi dengan tuntunan Roh Kudus, perbuatan tuntunan Roh Kudus, dan yang sebelahnya lagi perbuatan bukan tuntunan Roh Kudus. Ngerti ya sampai sini tuntunan Roh Kudus? Misalkan adik-adik rajin membantu orang tua, bukan tuntunan Roh Kudus, adik-adik suka berantem. Nah, itu contohnya, seperti tabel berikut ini. Nah, jelas ya adik-adik, itu aktivitasnya ya. Mama papa di rumah, tolong bantu anak-anaknya ya untuk mengerjakan aktivitas tersebut. Nanti kalau Impa sudah kembali normal di gereja lagi, adik-adik kumpulkan aktivitas selama ini ya. Nah, adik-adik, itu saja firman yang kakak bisa bawakan, bahwa terus tetap berdoa, membaca firman Tuhan supaya Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita meresponinya dengan kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman pada pagi hari ini, di mana kami diajarkan bahwa kami selalu mengikuti perintah Tuhan dan kami selalu menjaga Roh Kudus dalam kehidupan kami supaya kami selalu diingatkan untuk kami selalu berbuat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehidupan ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami, sudah melindungi kami walaupun di luar sana lagi ada bahaya virus yang jahat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu setia melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, lindungi keluarga kami di rumah, papa mama, saudara-saudara, opa oma. Tuhan Yesus jaga dan Tuhan Yesus lindungi. Sertai kami Tuhan, sekolah kami, pelajaran kami, supaya kami selalu menjadi anak yang baik dan anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan seperti doa Tuhan Yesus yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Jangan lupa ya, papa mama adik-adik di rumah, persembahan ini nantinya akan diambil oleh kakak-kakak layan. Yuk adik-adik, kita bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta, bait yang ketiga sampai keempat. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini berguna bagi pelayanan gerejamu ya Tuhan, dan persembahan ini bisa berguna membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Berkati kami Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri IMPA ini Tuhan, biarlah di minggu depan kami bisa bertemu lagi bersama dengan kakak-kakak layan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami, keluarga kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah kami Tuhan Yesus. Amin. 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 Adik-adik, sampai jumpa di IMPA minggu depan. Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan. Kalau adik-adik mau keluar rumah, pakai masker dan jangan lupa untuk cuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.